لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut rasu-rasu ceramah di hari malam pertama Ramadan rasanya. Dek baru jarang-jarang subuh di situ. Ikut separuh baru. Masih bisa penuh ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ikut setiap hari Jumat saja atau setiap hari? Setiap hari. Luar biasa. InsyaAllah ikut menjadi salah satu masjid percontohan untuk Sumatera Barat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kan lagi alun mas langsung makan minum Bapak Ibu ya. Alun dari tadi bunyi piring juga galih saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh hari ini kita akan mengkaji salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah. Kaji awak yang ringan-ringan saja Bapak Ibu, mohon maaf. Terlebih ilmu amun tidak seberapa, maka awak mengaji yang ringan-ringan saja. Kita ambil dari surah Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ini sebagai landasan dan pijakan awak dalam kajian pada subuh hari ini insyaAllah. Bunyi ayatnya Bapak Ibu, ayatku insyaAllah hafal dewak sadonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti manusia itu akan bangkit dalam keadaan ashtata. Ashtata itu maknanya Bapak Ibu. Menurut satu pendapat dari ahli tafsir, yang dimaksud dengan ashtata ini adalah mukhtalifatu ashkalihim. Manusia ini ketika dibangkitkan bentuknya berbeda-beda satu dengan yang lain nanti di akhirat. Maksud dari ashtata sekali lagi adalah bahwa seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan ashtata itu adalah bahwa ketika manusia dibangkitkan oleh Allah SWT nanti di akhirat, maka bentuk mereka itu bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lain. InsyaAllah subuh hari ini yang akan awak kaji adalah bentuk-bentuk penampilan dari orang-orang yang suka bermaksiat ketika di dunia. Modelnya nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di dalam kitab ini beliau menyebutkan beberapa bentuk-bentuk manusia ketika nanti mereka dibangkitkan di akhirat. Terutama di sini dalam tanda kutip adalah orang-orang yang suka bermaksiat ketika di dunia. Yang pertama Bapak, yang pertama sekali, ada orang yang ketika dibangkitkan nanti di akhirat, mereka itu menjunjung, memikul beban-beban yang mereka curangi ketika di dunia. Itu yang pertama sekali. Jadi yang pertama sekali, ada orang nanti di akhirat itu Bapak, ketika muncul di padang mahsyar dalam perjalanan panjang di akhirat nanti, kama nyopai ini membawa beban
Apapun yang dibawanya Bapak, segala sesuatu yang dicuranginya ketika di dunia, maka dibawanya di akhirat nanti. Ayatnya Bapak Ibu, dalam surat Al-Imran Allah SWT mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang waktu di dunia, maka dia akan memikul apa yang dia curangi ketika di dunia tadi di hari akhir, di hari kiamat nanti. Nah, ayat ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hazihil ayah ala zahiriha. Makna ayat itu adalah seperti zahirnya ayat tadi. Zahirnya ayat tadi Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang curang di dunia, maka dia nanti ketika di akhirat nanti dia akan memikul. Yang dipikulnya itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang dicuranginya ketika di dunia. Kini yang bertanya Bapak Ibu, lebih banyak orang curang di dunia ke Bapak Ibu? Lain. Ada yang suka mengambil sayur orang, kan ada itu. Di sekolah indah Bapak Ibu ya. Di Para ada yang kalau di masjid kalau indah. Ada yang suka mengambil lado orang. Ibu-ibu lah panik lah tanam, lah dipupuk lah segala macam, pas lado sedang mahal. Kemudian lado awak rancak loh. Ketika awak niup panen esok harinya, ternyata pagi-pagi awak calik lah hilang lado tadi. Itu namanya orang curang. Maka mereka nanti di akhirat, orang-orang yang suku curang ke Bapak, suku mengambil hak-hak orang lain itu, nanti dia di akhirat akan memikul. Yang dipikulnya Bapak, apa saja yang dia curangi ketika di dunia, maka nanti di akhirat akan dipikulnya yang dia curangi tadi. Maka nanti Bapak Ibu, nanti di akhirat kita bayangkan sedikit ya. Ketika manusia itu berjalan Bapak Ibu, berjalan manusia itu sadonya, ada di antara mereka itu yang membawa barang-barang yang dibawanya Bapak Ibu, tergantung yang dicuranginya ketika di dunia. Kalau nyemal yang lado, yang dibawanya di akhirat. Itu serius. Itu tafsir dari Imam Al-Qurtubi. Beliau menyebutkan ayat itu seperti zahirnya, bahwa orang-orang yang curang di dunia akan membawa apa yang dicurangi tadi di akhirat. Yang suka mal yang lado di dunia, ini membawa di akhirat Bapak Ibu, membawa lado di akhirat, di jujungnya kakin kemari, di tentengnya kakin kemari, membawa ladonya kakin kemari. Kalau yang di maliangnya misalkan kulit manih, dulu kulit manih Bapak Ibu di daerah Malala itu banyak yang mengadu-ngadu. Sampai lo ceritanya ke kami, ketika sedang kulit manih ko mahal, nanti kulit manih ko bisa tinggal batang saja lah, kulitnya lah habis. Itu saya yang ambil Bapak, orang-orang yang curang ketika di dunia. Termasuk juga namanya orang-orang yang berdagang. Ada enggak yang curang orang berdagang Bapak Ibu? Lain. Pedagang biasanya atau pembeli? Yang curang biasanya Bapak Ibu, pedagang biasanya atau pembeli? Banyaknya pedagang. Tapi kalau calik dalam ayat Al-Quran Bapak Ibu, dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah SWT, wailul lil mutaffifin allazina izaktalu anan nasi yastawfun. Yang pertama sekali disebut oleh Allah SWT sebagai orang yang curang itu bukan pedagang tapi pembeli. Curangnya pedagang ketika membeli Bapak Ibu, contohnya saja kata Allah SWT, allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau nyo membeli, nyo meminta, setiap membeli selalu diminta supaya dipenuhi namanya takarannya tadi, supaya dilimpah-limpahkan. Dibeli sekilo, tambahlah seketek. Dibeli agak beberapa kilo rambutan misalkan, atau yang lainnya barih misalkan, dia tambahlah seketek. Itu termasuk perbuatan curang dari pembeli. Itu nanti Bapak, kalau semakin banyak orang itu melakukan kecurangan, setiapnya membeli selalu minta ditambahkan, itu curang itu curang namanya. Kalau tidak ada ibu-ibu yang beli model itu lain tak yang mau orangnya itu curang namanya.
Jadi jangan berfikir Bapak yang melakukan dosa itu hanya pedagang saja, tidak. Justru dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan yang pertama sekali banyak melakukan kecurangan itu adalah pembeli. Di antara contoh kecurangan mereka itu Bapak, ketika mereka membeli, mereka selalu minta supaya dilebihkan. Minta supaya dilebihkan. Itu namanya curang dalam berjual beli. Atau contoh lainnya misalkan pembeli ke Bapak ketika membeli, minta supaya dikicok seketek. Membeli rambutan, membeli duku, membeli segala macamnya. Tapi ketika mengicok ke Bapak tidak sadang, tidak ciek dah. Orang biasanya kalau mengicok ke kan cuma ciek. Tapi ada orang yang mengicok ke sampai limo, sampai kanyang dah yang mengicok. Itu tidak dihitung. Itu namanya kecurangan dalam membeli. Nah, orang-orang yang seperti itu Bapak, sekali lagi, semakin banyak ini curang di dunia, mengambil hak-hak orang lain yang tidak dengan cara yang tidak benar, maka nanti keadaannya di akhirat, keadaannya adalah dia akan memikul apa saja yang dia curangi ketika dunia. Ketikanya curang kepada pitih masyarakat, maka pitihku yang dipikulnya nanti di akhirat. Ketikanya curang kepada harta dari orang lain, maka harta ini yang akan dipikulnya di akhirat. Ketikanya curang kepada buah-buahan, misalkan ketika membeli, maka buah-buahan itu yang akan dibawanya nanti di akhirat. Ada yang lebih parah daripada itu. Siapa itu Bapak Ibu? Orang yang makan aspal. Saya makan aspal ke Bapak Ibu. Yang curang makan aspal. Itu biasanya orang-orang yang menang dalam dalam tender ya, untuk membuat jalan misalkan. Ketika membuat jalan ke Bapak, simennya dikorupsi, kemudian yang lain-lainnya itu dikorupsi. Semakin banyaknya korupsi Bapak, maka semakin berat nanti bebannya itu di akhirat. Bayangkan Bapak, nanti awak di akhirat, yang dipikul Bapak oleh orang-orang nanti di akhirat, di antara mereka ada yang memikul semen, ada yang memikul aspal, ada yang memikul besi, ada yang memikul, banyak yang dibawa oleh manusia nanti di akhirat, tergantung apa yang dicuranginya ketika di dunia. Jadi hati-hati awak berbuat curang ketika di dunia, karena nanti di akhirat Allah SWT akan memikulkan kepada awak. Ketika awak berjalan dalam perjalanan panjang nanti di akhirat, Allah akan pikulkan kepada kita apa yang kita curangi ketika di dunia. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan Bapak Ibu, orang kalau curang mau ke tanah Bapak Ibu, ketika mau ke tanah membuat pagar, yang tanah yang miliknya misalkan sampai di sikonya misalkan, ketikanya memaga, dimasukkannya ke sebelahnya seketek agak sajangka, ikut curang atau tidak Bapak Ibu? Curang. Nanti keadaannya nanti di akhirat, orang yang seperti ini akan dipikulkan kepadanya tanah tadi, bahkan tanah tadi Bapak sebanyak seberapa lapis Bapak Ibu? 7 lapis tanah tadi. Jadi kalau sajangka diambilnya Bapak, nah sajangka ke Bapak, tanah lapisan yang paling atas sampai tanah akan dipikulnya nanti di akhirat. Dan itu terjadi kepada orang-orang yang curang ketika di dunia. Alhamdulillah di siko mau kira Bapak, tak ada orang yang ambil tanah orang. Tak ada yang ambil tanah, baik sajangka ataupun 1 hektar misalkan, tak ada alhamdulillah. Tapi kalau di kampung-kampung yang lain Bapak, di masyarakat yang lain, masih banyak orang-orang yang ketika memaga itu Bapak, ketikanya basawah, baladang, ketika dipaga tanah itu tadi Bapak, makanya suku menggeser paga supaya tanah orang lain tak bau. Bahkan kadang-kadang jalan lah diambilnya. Tiba-tiba jalan menjadi sampik. Kok sampik lah sekian kali memaga, ternyata setiapnya memaga diambilnya seketek, diambil seketek. Itu orang-orang yang nanti di akhirat akan datang nanti di akhirat, dan mereka akan memikul yang mereka curangi ketika di dunia. Lain nama Bapak Ibu itu? Insyaallah tak nama. Maka berhati-hati dari mencurangi orang lain ketika di dunia. Biarlah hidup ke biasa saja. Bara dapat rasaki syukuri. Yang ndak ada, ndak usahlah awak berlaku curang, mengambil pitih orang lain.
mengambil pitih masyarakat, mengkorupsi ke sana kemari, tak perlu. Itu kalau ndak rasaki dari awak tu bapak, ba'a ka ba'a, inyo akan menjadi rasaki awak. Kadang-kadang ketika diambil pitih orang lain banyak-banyak, nanti Allah SWT punya cara ba'a supaya pitih tadi diambil balik oleh Allah SWT tanpa bisa kita menikmati, tanpa awak bisa menikmati. Jadi itu yang pertama sekali, keadaan manusia nanti di akhirat. Ada orang-orang yang ketika mereka berjalan, mereka itu memikul. Yang dipikulnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang memikul buah-buahan, ada yang memikul pitih, ada yang memikul pakaian, ada yang memikul aspal, ada yang memikul tanah, ada yang memikul yang lain-lainnya. Tergantung apa yang dicuranginya ketika di dunia. Itu yang pertama, keadaan manusia nanti di akhirat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ada orang nanti di akhirat itu Bapak Ibu, ketika bangkit nanti di akhirat, wajahnya pun tak pada giang. Wajahnya tak pada giang. Kepalanya pada giang. Kaki tangannya itu pada giang sedolahnya. Tiba di wajahnya kosong, tak pada giang. Kira-kira siapa orang tu Bapak Ibu? Orang-orang yang nanti di akhirat awak calik. Ada orang-orang nanti di akhirat itu Bapak, awak calik agak horornya seketik. Atau memang horor ya. Kalau wajah itu nak ada giang kan menakutkan. Yang lainnya sadonya normal, badannya, kemudian tangannya, kepalanya, sadonya pada giang. Pas tiba di wajah tak ada dagingnya, tengkorak saja. Kira-kira siapa orangnya Bapak Ibu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'al, seseorang itu yang suka meminta-minta itu, hatta ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari akhirat, di hari kiamat, walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, sedangkan wajahnya itu nanti di akhirat tidak pada giang wajahnya. Orang-orang yang suka Bapak Ibu meminta-minta. Orang-orang yang suka minta-minta ketika di dunia, sekali lagi, orang-orang yang suka meminta-minta ketika di dunia, maka inyo hadir nanti di hari akhirat, sedangkan wajah mereka itu tidak pada giang. Kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu? Bagaimana orang meminta pun tidak pada giang wajahnya di akhirat nanti? Karena wajah ke Bapak Ibu simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan. Orang kalau malu yang ditutupnya Bapak Ibu, wajah yang ditutup. Orang korupsi tiba-tibanya pakai cadar, pakai masker. Wajah itu simbol kemuliaan. Ketika dibuka wajahnya, dia sedang melakukan kemaksiatan, hanya takwik wajah tadi disorot, maka ditutupnya wajah tadi. Bagaimana itu? Karena memang wajah itu adalah simbol kemuliaan. Orang-orang yang suka meminta-minta itu apa? Kenapa tidak diberikan wajah oleh Allah nanti di akhirat? Karena orang yang suka minta-minta di dunia itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan. Orang yang suka minta ke Bapak, lebih mulia nasibnya, lebih mulianya di hadapan orang lain Bapak Ibu. Jawabannya tidak. Orang yang suka minta-minta itu hina, kemudian rendah di pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah SWT. Maka ketika ia menghinakan dirinya di dunia dengan suka minta-minta selama di dunia, Allah SWT benar-benar nanti tidak memberikan wajah kayaknya di akhirat. Tak perlu dia wajah badagiang. Karena memang orang itu tidak ada kemuliaannya itu tidak ada. Maka ini kata Nabi SAW, orang yang suka minta-minta di dunia, maka oleh Allah SWT dihilangkan wajahnya tadi. Karena memang dia tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Tidak memiliki kemuliaan. Ada orang yang suka minta-minta, awak bentangkan karpet merah Bapak Ibu, awak sambutnya, siapa yang kita sambut yang suka minta-minta. Lain ada macam itu? Jangan minta. Bahkan kadang-kadang Bapak, kalau datang orang yang suka minta-minta ke rumah awak, biasanya yang dilakukan oleh masyarakat Bapak Ibu, kalau datang orang yang suka magih, biasanya capek dibukaan pintu, kan begitu. Tapi kalau datang orang-orang yang suka meminta-minta, sementara-sementaranya meminta, yang dilakukan Bapak Ibu, biasanya pura-pura pandangnya dari dalam. Assalamualaikum, sampai nanti barangkali 100 kali mengucapkan salam, tidak kita jawab, bahkan tidak kita bukakan pintu. Bagaimana itu Bapak? Karena memang orang yang minta-minta itu tidak ada kemuliaannya.
Dia tidak layak dihargai, dia tidak layak dihormati, karena dia sudah menjatuhkan dirinya dengan cara meminta-minta. Jadi sekali lagi Bapak, dalam Islam atau dalam masyarakat awak, yang namanya meminta-minta itu adalah menjatuhkan harga diri. Bapak Ibu tahu suku Quraisy? Suku Quraisy itu adalah suku Nabi. Nabi awak lahir dari suku Quraisy. Di antara yang menjadikan suku Quraisy itu menjadi suku yang paling mulia Bapak, sampai hari ini suku Quraisy itu yang paling mulia. Walaupun banyak suku di dunia itu, di awak saja pada banyak suku Bapak, suku Minang, suku Betawi, suku Jawa, dan yang lain-lainnya. Banyak suku yang ada di dunia, tapi suku yang paling mulia itu adalah suku Quraisy. Di samping Nabi dilahirkan dari suku Quraisy, di antara yang menjadikan suku Quraisy itu menjadi suku yang paling dihormati itu Bapak, bahwa mereka orang-orang Quraisy itu Bapak paling pantang dalam hidupnya itu meminta-minta. Paling pantang dalam hidupnya itu meminta-minta, minta traktir, minta dibalian, minta ke tetangga, minta ikut dan segala macam. Itu paling pantang di orang-orang suku Quraisy. Bagi mereka itu apa? Bagi mereka, biarlah mati dalam keadaan kelaparan daripada meminta ke orang lain. Itu saking tingginya kehormatan mereka itu. Sekali lagi, bagi mereka, biarlah mati dalam keadaan kelaparan daripada harus meminta kepada orang lain. Itu prinsip mereka model itu. Kalau prinsip orang-orang Quraisy itu Bapak, barangkali agak berbeda juga prinsip kebanyakan awak ya. Kalau prinsip orang-orang Quraisy itu Bapak, biarlah mati dalam keadaan kelaparan walaupun tanpa harus daripada meminta-minta kepada manusia. Makanya kalau baca sejarah Bapak, ada sebuah sejarah yang menyebutkan orang-orang Quraisy ketika datang musim-musim paceklik, musim-musim panas yang berkepanjangan, kariang sekariang-kariangnya, air tidak ada, nangkali makan tidak ada, yang mereka lakukan Bapak, mereka pergi ke padang pasir, satu keluarga yang tidak memiliki apa-apa sama sekali, perginya ke padang pasir yang lainnya, digalinya kuburannya. Digalinya kuburan. Kemudian menunggu, masing-masing mereka itu menunggu bila ke mati. Saya mati pertama dikuburkan, saya mati kedua dikuburkan, yang terakhir mati ini menguburkan diri surang. Ini menguburkan diri surang. Sebelumnya mati lah ditutupnya badannya sebisanya dengan tanah. Kok model itu perilaku mereka Bapak. Mereka mati dalam keadaan kelaparan tadi karena bagi mereka sekali lagi lebih baik mati dalam keadaan kelaparan daripada harus meminta kepada orang lain. Itulah diantara kenapa orang suku Quraisy itu Bapak, diantara suku yang paling mulia. Ini suku memberi, dia suku menolong orang lain, tapi di sisi lain pantang baginya untuk meminta-minta. Kalau awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantang juga di awak meminta-minta atau acok awak minta-minta. Acok minta-minta. Kalau awak makanya awak itu tidak menjadi suku yang paling mulia. Makanya awak menjadi suku yang tidak terlalu mulia mana. Bahkan kadang-kadang dulu satu suku barangkali entah awak atau Allahu alam yang terkenal dengan suku minta-minta. Seketik-seketik minta traktir. Nampak orang berjalan muka rumah membawa buah-buahan, banyak buah-buahan mah. Barek mana tinggallah agak seketik minta juru. Pulang orang dari kebunnya dibawanya ladu agak banyak, au minta je baru. Pai orang haji, pai umrah, jangan lupa nanti nak oleh-oleh dari haji, meminta je baru. Pokoknya awak ke Bapak, kebanyakannya datang orang dari kota, dari rantau, yang terjadi Bapak, rokok sebatang lah. Kalau yang apa-apa, traktir lah, makan di situ lama, traktir namu, itu namanya suku minta-minta. Nah hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang yang sekali lagi, orang-orang yang suku meminta-minta di dunia, seketik-seketik ringan lidahnya untuk meminta ke Bapak, meminta piti, meminta makanan, meminta pakaian, meminta segala macamnya Bapak. Maka kata Nabi SAW, mereka ini tidak memiliki kemuliaan, maka nanti di akhirat akan tidak diberikan wajah oleh Allah SWT. Wajah itu nanti tidak badagiang ketika di akhirat. Lain nama Bapak Ibu, tidak badagiang wajah di akhirat. Tentunya tidak nemu.
simbol kalau lah awak mencalik orang nanti di akhirat itu Bapak, tak badagiang wajahnya, berarti orang itu tak punya rasa malu, dia tak memiliki rasa kemuliaan. Inyot ketika di dunia suka meminta-minta ke orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tak perlu meminta-minta ke orang lain. Tapi sekali-sekali Bapak Ibu, kalau sekali-sekali tak masalah. Kalau sekali-sekali barangkali tak masalah. Barangkali awak dek saking akrabnya dengan kawanku misalkan, kemudian awak pas lo tak ada pitih misalkan, minta traktir sekali-sekali tak masalah. Tapi yang jadi masalah itu Bapak, dijadikan ikut sebagai sebuah kebiasaan. Pokoknya minta-minta saja, magih orang lain jarang, meminta-minta acok aiko yang tak elok. Nah, kalau calik dari sisi fikihnya Bapak, dari sisi fikihnya, orang meminta itu kata Nabi SAW boleh, meminta-minta itu boleh, cuman 3 saja keadaannya. Orang yang dengan 3 keadaan ke Bapak, barunya boleh meminta-minta. Selain dari yang 3 kau tak boleh meminta-minta. Ayat kata Nabi SAW, la tajuzul mas'alatu illa li ihda salasin. Tak boleh orang meminta-minta kecuali dengan alasan satu di antara yang 3 alasan. Ayat yang pertama Bapak, yang pertama, yang boleh meminta-minta itu adalah orang-orang yang benar-benar fakir. Benar-benar fakirnya Bapak, tak ada yang dimakannya, tak ada pitih sama sekali untuk membeli pakaian, untuk membeli baju anak sekolahnya lah cabik-cabik misalkan, tak layak pakai baju anak sekolah anaknya tadi untuk sekolah lain, tak ada pitih untuk membeli pakaian tadi, barunya boleh boleh minta-minta tadi. Itu namanya fakir, tak ada pitihnya. Padahal untuk membeli makanannya tidak cukup, maka boleh meminta. Membeli pakaian untuk anak-anaknya, untuk sekolahnya tidak cukup, bolehnya minta-minta. Membiayai kesehatan anak-anaknya, barangkali Bapak, anaknya sedang sakit, ini tidak punya pitih misalkan untuk pengobatan, tidak ada pitihnya sama sekali, baru bolehnya meminta baru boleh minta-minta. Itu keadaan yang pertama, orang yang suka minta-minta dek gara-gara fakir, itu diperbolehkan. Orang yang merdeka Bapak, tak boleh awak hinakan, tak boleh kita anggap remeh, tak boleh kita jatuhkan harga dirinya. Karena seandainya dia tidak dalam keadaan fakir, maka dia tidak akan minta-minta, maka tak boleh direndahkan. Orang-orang yang dalam memang fakirnya Bapak, tak boleh kita rendahkan. Tapi kalau ada misalkan di tepi-tepi jalan misalkan Bapak, ada orang-orang yang badagok badannya, pengamen minta-minta pitihnya tepi jalan, kira-kira itu fakir atau tidak Bapak Ibu? Itu namanya tak fakir, itu namanya pamaleh namanya pamaleh namanya. Yang fakir itu siapa Bapak? Orang-orang yang tak ada karajonya. Kalau bersebut dewa di tepi jalan, di lampu-lampu merah misalkan, nenek-nenek yang sudah tua, atuk-atuk yang sudah sangat tua, yang tak mungkin nyerasonya ke karajo lain, barangkali dia tak ada pitihnya, maka minta-minta, maka itu namanya orang fakir, itu boleh diberikan. Tapi kalau ada orang yang badannya badagok Bapak, karajonya minta-minta, itu namanya tak fakir. Bakal tak fakir Bapak, karena sabananya mampu untuk bakarajo itu mampu. Cuman yang tak nama karajo malih, maka tak boleh diberikan. Dia tidak termasuk orang-orang yang fakir. Nah itu yang pertama, orang yang fakir boleh minta-minta. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang yang suka boleh untuk meminta-minta itu adalah orang yang dalam keadaan tertimpa musibah besar, bolehnya minta-minta. Contoh, rumahnya kebakaran, kemudian diminta tolongnya ke pemuda, tolong minta pitih di tepi jalan untuk meringankan beban musibah yang ditimpa oleh yang terkena musibah tadi. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi pitihnya di ATM ada Ustaz, jawabannya boleh juga. Nanti. Wah, ansu-ansu Bapak Ibu, supaya tidak meloncek-loncek kaji Pak. Itu yang kedua baru ya. Yang kedua, meminta untuk orang-orang yang terkena musibah. Bolehnya minta-minta, walaupun pitihnya ada sebenarnya. Aduh, tapi kalau seandainya dia menahan diri dari minta-minta karena pitihnya layar dojo yang tersisa, maka itu jauh lebih baik. Tapi secara umum orang-orang yang terkena musibah boleh minta-minta. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Orang meminta-minta yang dibolehkan itu adalah orang-orang yang meminta untuk keperluan orang lain. Itu bolehnya minta-minta. Termasuk keperluan-keperluan untuk masaji, untuk pondok tahfiz, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Ini meminta bukan untuk pribadi, tapi untuk orang lain atau kepentingan yang lain. Maka dalam hal ini orang tadi boleh meminta-minta. Boleh minta-minta. Contoh misalkan datang ke masajiku, misalkan pimpinan pondok pesantren misalkan. Kemudian dia minta ke bapak ibu, minta apa bapak ibu? Dana. Karena ada anak-anak dari pondok pesantrennya barangkali yang akan diberangkatkan kuliah jauh-jauh ke negeri seberang misalkan. Kemudian mereka membutuhkan dana. Boleh tidak pimpinan tadi minta dana bapak ibu? Jawabannya boleh. Karena dia meminta untuk orang lain, bukan untuk pribadinya. Jadi yang ketiga, kapan orang itu boleh meminta-minta? Kalau untuk keperluan orang lain, bukan untuk keperluan diri sendiri. Kalau untuk keperluan diri sendiri itu Bapak, dua saja keadaannya. Yang pertama, awak benar-benar fakir, dan yang kedua, awak dalam keadaan tertimpa musibah. Nah, dua keadaan kau boleh minta. Tapi kalau selain dari yang dua ke Bapak, awak kategorinya orang miskin misalkan. Orang miskin boleh tidak minta-minta Bapak Ibu? Orang miskin boleh tidak minta-minta? Tidak boleh. Orang miskin tidak boleh minta-minta. Yang boleh itu yang benar-benar fakir. Yang fakir itu artinya Bapak, tidak ada pitihnya lagi. Untuk makan tidak cukup pitihnya. Untuk membeli pakaian tidak cukup pitih. Untuk masalah kesehatannya, sakit anaknya, tidak ada pitih untuk keberwet. Itu namanya orang fakir. Tapi kalau orang miskin itu biasanya Bapak, masih ada pitih yang untuk diperlukan untuk makan, masih ada pitih untuk yang dipergunakan untuk membeli pakaian dan untuk pengobatan. Kalau seandainya dia sudah tidak memiliki uang lagi untuk keperluan-keperluan yang tadi, maka dia sudah masuk kategori sebagai orang fakir. Barunya boleh meminta. Itu tiga keadaan saja Bapak Ibu, awak dibolehkan untuk meminta-minta. Iko yang kedua keadaan manusia nanti di akhirat. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, orang yang berjalan memikul barang-barang yang dicuranginya di dunia. Yang kedua, orang-orang yang ketika di dunia di akhirat nanti wajahnya tidak pada giang. Sama mereka orang-orang yang suka meminta-minta di dunia. Karena tidak perlu dagiang wajahnya. Dagiang itu bagi orang-orang yang mulia wajahnya, yang memiliki rasa malu. Orang yang suka minta-minta, tidak ada rasa malunya, tidak ada kemuliaan di wajahnya, maka Allah SWT tidak perlu memberinya dagiang di wajah nanti di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir barangkali. Yang terakhir, ada orang nanti di akhirat Bapak Ibu, ketika dibangkitkan oleh Allah SWT, gadangnya segadang samuit. Gadangnya segadang samuit saja. Ketek mana? Tapi bentuk manusia. Bentuk manusia bukan semut, tapi gadangnya segadang samuit. Inyo berjalan kakin kamari, berteriak kakin kamari, yang orang mainjak-injaknya Bapak ketika berjalan tadi kan tak nampak ada orang. Ketika berjalan nanti di padang mahsyar itu Bapak, yang lain badannya normal, yang ada sebahagian manusia itu badannya nanti ketek alih segadang samuit. Nah nanti diinjak-injak dia orang, dek gara-gara mereka itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu? Kok sampai di ketean nanti badannya di akhirat, diinjak-injak oleh orang lain nanti di akhirat. Kira-kira sebabnya Bapak Ibu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbarunal mutakabbirun. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang ketika di dunia ku sombong Bapak Ibu, yang sombong waktu di dunia, akan dibangkitkan oleh Allah SWT fi surati zar, dalam bentuk seperti azar. Azar itu barangkali sebesar semut. Azar itu segadang samut. Yata'uhumun nasu lihawanihim indallah. Mereka nanti ketika berjalan nanti di akhirat, saking keteknya Bapak, maka diinjak-injak oleh manusia yang lain, saking hinanya orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong.
Bahkan orang yang sombong jadi ketek badannya nanti di akhirat, Bapak Ibu. Kira-kira apa penyebabnya, Bapak? Kalau orang yang minta-minta, wajahnya tidak pada giang. Orang-orang yang suka curang, nyo membau yang dicuranginya nanti di akhirat. Orang-orang yang sombong bakal jadi ketek badannya, Bapak Ibu. Karena inyo ketika di dunia menganggap orang lain ketek sedoyo. Inyo yang paling gadang, padahal badan wak kan sama-sama gadang saja. Tidak jauh beda ketika di dunia kok. Paling-paling jarak sekian senti misalkan. Awak sama-sama gadang, tapi ada di antara manusia ke Bapak, ketika mencalik orang lain itu dicaliknya orang lain kok model sampah saja saudanya. Inyo saja yang bernilai, inyo saja yang mulia, inyo saja yang memiliki kedudukan. Yang lain itu masyarakat seperti sarok saja saudanya. Tak ada nilainya baginya ketika inyo mencalik orang lain. Saking sombongnya Bapak Ibu, inyo mencalik dirinya itu besar dan inyo mencalik orang lain itu ketek sadonyo. Maka nanti di akhirat oleh Allah yang Maha Adil dibalik keadaannya. Baca Allah membalik Bapak Ibu, yang lain gadang badannya, yang inyo diketekan oleh Allah SWT. Karena ketika di dunia inyo memandang orang lain ketek, yang dirinya gadang. Maka nanti di akhirat dibalik oleh Allah SWT sebagai balasan sebelum inyo nanti masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang sombong ke Bapak Ibu, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka mencari orang lain ko rendah, tak ada nilainya. Orang-orang yang lain ko sadonyo bodoh, inyo saja yang santiang. Mencari orang lain ko kere, miskin saja sadonyo, inyo saja yang kayu. Mencalik yang lain itu rakyat jelata saja, inyo saja yang memiliki jabatan. Orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat kalau sampai nyoba itu ketika di dunia oleh Allah SWT akan dibalik keadaannya. Baca caranya Bapak, Allah SWT akan menjadikan dia kecil seperti semut. Nanti orang lain itu besar dan orang lain akan menginjak-injaknya ketika nanti di akhirat. Sebagaimana inyo menginjak kehormatan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain di dunia, dan mereka nanti di akhirat akan direndahkan kehormatannya oleh Allah SWT melewati orang lain. Orang lain menginjaknya nanti. Barangkali yang direndahkannya nanti di dunia itu yang akan menginjak kepalanya nanti di akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong. Kira-kira orang yang sombong kebanyakannya dari mana Bapak Ibu? Orang yang sombong biasanya tiga, yang banyak menjatuhkan orang dalam sombong tiga misalnya. Yang pertama jabatan, yang kedua ilmu, dan yang ketiga baru harta. Itu yang banyak menjatuhkan orang dalam sombong. Tapi dari yang tiga Bapak, yang paling banyak menjatuhkan orang dalam kesombongan itu yang mana Bapak Ibu? Harta. Harta Bapak bisa membali jabatannya bisa, menyuruh-nyuruh orang yang berilmunya bisa. Iya tendak Bapak Ibu, dibuatnya rumah sakit misalkan, rumah sakit swasta, barangkali nyo ndak tamat SD, tapi yang disuruhnya ke raja di rumah sakitnya siapa Bapak Ibu? Spesialis, dibayarnya, digajinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau yang menggaji dengan yang digaji, mana yang lebih tinggi kedudukannya Bapak Ibu? Mana yang lebih berpeluang untuk sombong? Yang lebih berpeluang untuk sombong itu adalah yang menggaji tadi. Jadi kalau dicalik dari yang tiga Bapak, walaupun jabatan kemudian ilmu itu bisa mendatangkan kesombongan, tapi yang paling bisa mendatangkan kesombongan itu adalah harta kekayaan. Karena dengan harta Bapak, sadonya bisa dibali, nyawa orang bisa dibalinya, jabatan bisa dibali, segala macamnya bisa dibali dengan harta tadi. Maka orang-orang yang kebanyakannya nanti jatuh dalam kesombongan ini adalah orang-orang yang memiliki harta. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki jabatan. Kemudian yang ketiga, baru orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kadang-kadang ada loh yang nyondak kayu indah, inyo punya jabatan indah, inyo punya ilmu banyak indah, tapi inyo sombong loh. Itu orang yang paling parah nanti keadaannya di dunia, di akhirat. Sudahlah kayu indah, tapi sombongnya minta ampun. Ilmu ndak sabara, sombongnya minta ampun.
kekayaannya ndak sabarang, sombongnya wal iyazubillah. Maka pokoknya Bapak Ibu, siapapun yang sombong, baik orang kaya, orang miskin, orang berilmu, orang bodoh, orang yang memiliki jabatan atau rakyat jelata, mereka kalau mereka sombong di dunia, Allah SWT akan menghinakan mereka nanti di akhirat. Karena kesombonganku hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis qudsi, kata Allah SWT, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu izari, dan kemuliaan itu adalah pakaianku, kata Allah SWT. Faman naza'ani wahidan minhuma, saya yang berani mengambil dariku ketika di dunia salah satu dari keduanya, saya yang sombong, saya yang merasa mulia di dunia, qazaftuhu finnar, maka saya akan lemparkan mereka nanti ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang sombong sekali Bapak Ibu, itu adalah pakaian dari Allah SWT, layaknya hanya untuk Allah. Kalau ada manusia yang mengambil pakaian Allah SWT, sesuatu yang hanya itu adalah milik Allah SWT, maka Allah SWT akan menghinakan mereka. Sebelum masuk ke dalam neraka, mereka akan dihinakan dengan cara Allah jadikan mereka seperti sebesar semut saja, seperti sebesar semut. Kemudian orang-orang lain mainjaknya Bapak, mereka berteriak, tapi teriakannya tidak teranga. Kira-kira kalau semua itu berteriak, li teranga di orang Bapak Ibu? Tak terang. Kalau kucing, kalau segadang kucingnya barangkali teriaknya barangkali terang dia. Tapi kalau sampai awak injak, ini berteriak, le terang dia Bapak Ibu? Jawaban tidak. Karena saking kecilnya badan dari orang tadi nanti di akhirat. Nah, itulah insyaallah kajian awak pada subuh hari ini Bapak Ibu, membahas tentang keadaan-keadaan orang-orang yang suka bermaksiat di dunia. Orang yang suka curang, dia akan membawa hasil kecurangannya nanti di akhirat, kamapai dibawanya, dipikulnya. Orang-orang yang suka meminta-minta di dunia, dia akan wajah itu tidak berdagang nanti di akhirat. Dan yang ketiga, orang-orang yang sombong di dunia, mereka akan dikumpulkan oleh Allah SWT seperti sebesar semut yang diinjak-injak oleh orang lain. Nanti akan ada loh Bapak keadaan-keadaan yang lain, cuman waktu tidak mengizinkan awak untuk melanjutkannya karena waktu sudah habis. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekarang kita buka tanya jawab kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Dari Ibu Eko yang dulu mengalah soal apa-apa ya. Ibu, silakan Bu. Iya. Iya, orang pembagian zakat terutama di bulan Ramadan. Kemudian awak datang ke mereka untuk meminta-minta zakat atau mengingatkan bahwa awak sebagai mustahik zakat. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya, kalau awak lah sampai pada taraf fakir awak Bapak Ibu, tidak ada pitih lah untuk makan, tidak ada pitih untuk membeli pakaian, tidak ada pitih untuk kesehatan. Kalau awak sakit misalkan, sedang sakit, tidak ada pitih untuk berubat, berarti awak fakir jatuhnya. Maka kalau keadaannya merdeka Bapak, boleh awak pergi ke rumah orang kaya tadi, kemudian minta, diingatkan kepada mereka, Pak, kalau berzakat jangan lupa ampun nanti tak. Itu namanya minta zakat, walaupun lafaznya tidak minta. Tapi kalau awak dalam keadaan aman saja Bapak, nan kari makan sehari-hari lah ado, pakaian awak lai ado juga, kemudian awak sehat-sehat saja sekeluarga, tidak ada penyakit yang besar yang mengeluarkan biaya yang sangat besar misalkan, maka awak tidak boleh meminta-minta, termasuk minta zakat. Tidak boleh. Yang ditanyakan, awak datang ke orang atau orang lain datang ke awak? Kalau orang lain datang ke awak, terserah dia awak. Ni diagih silakan, tak diagih silakan juga. Itu terserah dia awak. Tapi kalau awak Bapak, kalau awak jangan pernah datang meminta-minta ke orang lain kalau awak masih mampu. Masih mampu. Bapak Ibu tahu sahabat Nabi Bapak? Sahabat Nabi itu Bapak, para muhajirin itu dipuji dalam Al-Quranul Karim dek gara-gara mereka itu sabananya boleh minta-minta karena tidak ada yang dimakannya leh, tapi mereka menahan diri dari meminta-minta. Itu yang dipuji oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran. Yahsabuhumuz
Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang orang muhajirin ya, ambil lupa ayatnya baik, tapi yang jelas bahwa dalam ayat ini Allah memuji orang-orang muhajirin. Yang dipuji Bapak, mereka itu ketika hijrah ke Madinah, pitih ndak ada, pakaian ndak ada, makanan ndak ada, tapi mereka ndak suka meminta-minta. Mereka itu sampai pingsan, jatuh pingsan dek gara-gara ndak ada yang dimakan Bapak, mereka ndak juga minta-minta. Awak masih bisa aja makan, masih nyaman je hidupnya, panganna Allah minta-minta. Itu yang menjadi perbedaan antara awak dengan orang-orang seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas Bapak, jangan dibiasakan minta-minta. Kalau layak ada je piti, layak ada je rezeki untuk makan, layak ada pakaian yang layak untuk dipakai, layak sehat-sehat saja awak, tak ada penyakit-penyakit yang harus mengeluarkan biaya yang besar, antilah minta-minta. Tak ada mulianya wak dengan minta-minta tadi Bapak, barangkali dapat dewa dunia wak, dunia orang lain seketek pitih orang lain, tapi harga diri wak sebenarnya sedang jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan mereka. Minta-minta pada itu. Makanya orang minta-minta itu tak ada orang yang memuliakan, menghormati. Karena dia sudah menjatuhkan harga diri tadi. Itu barangkali. Ya, silakan. Oh iya. Bedakan meminta-minta dengan suka memberi. Dalam syariat awak Bapak ya, dalam syariat awak Islam, awak dianjurkan untuk suka memberi. Yang dilarang itu suka meminta. Jadi suka memberi. Ada nampak orang namanya kurang mampu rasanya, acok awak datang ke keluarganya agihnya pitih. Sebelumnya datang meminta awak agih pitih. Itu pemberian yang jauh lebih baik. Jadi syariat ke Bapak menganjurkan untuk memberi. Menganjurkan untuk memberi. Nampak orang yang kurang mampu, beri mereka. Apalagi orang itu adalah orang miskin, anak yatim, kemudian orang-orang duafa yang tidak mampu. Jangan sampai, kalau bisa Bapak, jangan sampai mereka menengadahkan tangan kawak baru awak beri. Kalau bisa jangan sampai model itu. Kalau bisa itu Bapak, sebelum mereka meminta, untuk menjaga kehormatan mereka, beri dulu mereka sebelum mereka minta. Itu ajaran Islam. Jadi Islam tidak melarang dari memberi itu rancak. Yang disinggung dalam Al-Quran tadi, dalam surat Masalakakum fi Saqar tadi, itu adalah orang-orang yang tidak suka memberi. Ini banyak pitihnya, tapi orang-orang yang di sampingnya miskin, ada yang mati kelaparan, ada anak yatim yang putus sekolah, sedangkan ini kayu rayu, maka orang ini barangkali nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dek gara-gara ini tidak memiliki kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Tapi kalau nyo tidak tahu, ya tidak masalah. Kalau nyo lah tahu, misalkan ada anak yatim yang tidak bisa sekolah, nyo banyak pitihnya tidak suka memberi, maka yang kena itu adalah azab, itu adalah orang-orang yang kayu tadi, bukan orang yang menahan diri tadi. Kalau orang yang menahan diri dari meminta-minta ke apa, asal jangan sampai mati sajalah. Kalau dalam syariat Islam ada itu. Kalau lah mati lo ada gara-gara hendak meminta-minta, Bapak meminta sajalah. Karena awak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali jawaban darimu. Ya, silakan. Iya. Ikhlasnya kan cuma cie, Bro. Ikhlasnya cuma cie. Kalau mencuba sampai 5 misalkan, sampai 3 misalkan, yang 2 yang lain tu Bapak Ibu barangkali ndak ikhlas, itu namanya curang. Itu namanya curang. Kalau izin mencuba, apalagi orang tadi yang menyuruh, cubalah kicoklah cik supaya yakin ikut lain manis atau ndak, cubalah cik. Boleh dicuba cik saja, Pak. Jangan sampai dicuba sampai kanyang lah di. Itu namanya curang awak dalam berjual beli. Jadi cuba, silahkan cuba cik saja. Nanti setelah ditimbang, jangan tambahlah seketik. Itu curang namanya dalam membeli. Curang dalam membeli. Kalau curang dalam menjual, barangkali lah banyak orang menyebut.
Banyak kaji-kaji yang lain. Kalau curang dalam membeli itu Bapak Ibu, sawananya dalam ayat tadi sekali lagi yang pertama sekali disorot oleh Allah SWT setelah Allah menyebutkan wailul lil mutaffifin, itu adalah para pembeli yang curang. Silakan. Mohon maaf, kurang jaleh sorry tadi. Larangan apa? Oh, sesama keluarga ya. Kalau sesama keluarga, hukumnya Bapak Ibu meminta-minta sesama keluarga yang satu nasab misalkan, atau bukan satu nasab ya, satu mahram barangkali. Mahram, ukurannya itu mahram barangkali. Itu adalah keluarga-keluarga inti. Boleh tak minta-minta Bapak Ibu? Kalaupun meminta, barangkali lebih ringan keadaannya. Cuman kalau bisa tetap jangan meminta-minta. Kalaupun harus meminta-minta, ya tidak masalah, silakan saja. Karena itu kedekatan keluarga satu dengan yang lain. Minta minum, minta semacam. Bayu ke rumah Pak Tua misalkan, baik ke rumahnya, aduh ayo Pak, itu berdosa tak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Justru itu menunjukkan bahwa awak itu akrab satu dengan yang lain. Cuman kalau minta-mintanya sering Bapak Ibu dalam hal-hal yang tak wajar, itu yang tak boleh. Contoh misalkan awak punya paman misalkan minta ke mamak ko, mak beli Honda aja mak. Besok tahun besoknya minta lo balik, minta beli oto nih. Tahun besoknya minta lo balik, minta beli yang lain Bapak Ibu, kulkas lah yang lain-lain. Itu namanya minta-minta yang tidak elok. Jadi meminta secara sesama mahram ke Bapak Ibu, mintalah yang wajar-wajar, minta minum, minta makan, minta segala macam itu diperbolehkan. Tapi meminta yang tidak wajar sebaiknya dihindari, dihindari. Karena itu menjatuhkan harga diri waju. Dari ibu yang belakang. Apa-apa lah ngalah dari tadi. Baam. Kalau hubungan itu sudah semakin dekat Bapak tidak masalah. Anak minta ke orang tua minta ke anak, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah minta ke orang lain. Kalau lah semakin dekat hubungan ke Bapak, anak minta ke orang tua, kasalnya kau minta nanti. Kalau dilarang lo anak minta ke orang tua Bapak, kasalnya kau minta. Tak mungkin kapak orang lain yang minta. Suami minta ke istri, Pak Ustaz, kalau ingin harga dirinya jatuh, silakan minta-minta. Kalau ingin nanti dia kena berang sewentar-sewentar kena berang dia istri, silakan acok-acok minta. Tapi kalau ingin punya harga diri yang tinggi, awak yang harusnya memberi kepada istri. Sewentar-sewentar lagi, nantinya penurut itu. Tapi sewentar-sewentar minta pitih rokok, minta pitih iku misalkan, sewentar-sewentar lo nanti kena berang lagi, kena hari. Bagus itu karena harga diri wak rendah. Karena tanggung jawab nafkah itu tanggung jawab dari suami. Ada yang lain? Masih ada? Iya. Iya. Kalau menawar Bapak Ibu, menawar itu tidak masalah, cuman jangan terlalu kelewatan. Itu namanya curang. Menawar sewajarnya, jangan terlalu kelewatan. Barang harga sayur ke Bu 2.000, de 500 lah deh. Itu namanya sudahlah 2.000 lah murah Bapak Ibu, ditawar aja semurah-murahnya. Itu namanya terlaluan dalam menawar. Terakhir Bu, silakan. Iya. Meminta kepada orang-orang terdekat sewajarnya tidak masalah. Minta air, minta nasi barangkali sekali-sekali ya. Tidak setiap makan minta nasi. Itu kepada tetangga barangkali minta sarai, itu kan wajar-wajar saja. Minta daun-daun tertentu misalkan sewajarnya itu tidak masalah. Tapi yang kira-kira nanti orang ketika diminta itu baliknya Bapak, berarti itulah tidak wajar. Setiap hari minta nasi misalkan, itu tidak boleh. Oh masih ada ya?
Iya silakan yang dari ibu depan ya. Iya silakan. Iya. Kalau orang mantan ke rumah rancak mana, alhamdulillah. Yang tak boleh itu meminta-minta. Kalau orang mantan ke rumah, alhamdulillah. Itu. Yang lain silakan. Pertanyaan yang sama berarti lah ya. Ya. Nah itu barangkali Bapak Ibu kajian kita pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.